saudara dan sahabatku. Sabtu Sunyi adalah saat antara, yaitu antara suramnya kematian di hari Jumat Agung dan terbitnya pengharapan di Paskah pagi ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan kita menghayati saat antara itu dengan berjaga, berdiam diri, berdoa, merenung. Kita bersama dengan Maria, dengan para murid, dengan para sahabat Yesus yang pada hari Sabtu yang muram menantikan suatu pengharapan. Inilah makna dari Sabtu Sepi, Sabtu Suci, sebuah penantian di dalam kesuraman. Waiting in the gloom. Saudara dan sahabatku, kesuraman adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia yang rapuh. Perasaan sendiri, ditinggalkan, lemah, tak berdaya, perasaan gelap adalah saat terendah yang dapat dialami siapa saja. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Perasaan takut ketika harus menghadapi maut, rasa sakit ketika dikhianati, rasa sendirian ketika ditinggalkan, rasa tak berdaya ketika berbagai himpitan terjadi, rasa ketidakpastian ketika apa yang diharapkan tak kunjung datang. Semua perasaan itu muncul menjadi sebuah pengalaman yang suram untuk kita, sebuah pengalaman di mana Tuhan seakan diam dan sunyi. Perasaan ketika Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebuah perasaan yang pilu karena penderitaan yang begitu dalam. Tetapi itu bukan hanya kita. Sepanjang sejarah, umat juga bergumul dalam perasaan seperti itu. Perasaan yang ada dalam suraman. Di Ratapan 3, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku manggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara dan sahabatku, saat ini kita menghayati pengorbanan Yesus, dan kita juga melihat Ia ada dalam kesunyian, dalam kesuraman.
Kematiannya adalah bentuk solidaritasnya kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang bergumul dalam kesuraman. Ia hadir di sana, masuk dalam sejarah suram kemanusiaan. Karena itu ia menjadi teman bersama dengan orang-orang yang sedang berada dalam kesuraman, menjadi teman untuk kita. Yesus adalah kawan terbaik kita, yang melibatkan dirinya bersama kita, sembari menumbuhkan harapan dalam batin kita untuk menantikan datangnya terang dan harapan. Ia sang firman yang turun membumi, mendaging dalam manusia, turun menjumpai orang-orang yang rendah dan kalah. Dan kini ia juga turun ke lembah terdalam, lembah kematian, turun ke dalam titik nadir kehidupan manusia-manusia yang rapuh, menjumpai dan merengkuh jiwa-jiwa yang kering, yang terluka. Jadi saat ini, ketika dunia sedang murung dan suram dan sunyi, kita melihat Yesus yang hadir dalam kesunyian, dalam kelemahan, tanpa kata, bersama kita menanti terang. Kita menanti bersama dengan umat sepanjang zaman. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara dan sahabatku, dengan menanti, sesungguhnya kita masih memiliki pengharapan. Dan pengharapan itulah yang menguatkan kita, yang mampu membuat kita bertahan meski berada di tengah kesuraman. Dengan menanti, kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itulah yang membuat kita masih berdiri, mengarahkan mata batin kita kepada Allah, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru. Saudara dan sahabat-sahabatku, Sabtu Sepi menjadi saat bagi kita untuk menantikan merekahnya cahaya kebangkitan di tengah suramnya keadaan. Bahwa meskipun kita hidup di tengah ketidaksempurnaan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kita harapkan, ketika kebencian masih melanda, kekerasan membabi buta, penindasan dan ketidakadilan masih berkuasa, dan kesuraman masih melanda, bersama-sama menantikan saat kebangkitan tiba. Kebangkitan yang mengalahkan maut dan menerangi kesuraman hidup. Di dalam kesuraman itu, kita menanti dan kita mendapatkan kekuatan ilahi. Amin.